Halo, Assalamualaikum. Semoga kamu dan keluarga sehat selalu ya. Teman-teman, kalau kamu berkunjung ke Lembang, Bandung, sempatkan mampir ke Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Perahu. Lokasinya di antara Lembang, Bandung, dan Ciater, Subang ya. Kawasan ini nggak pernah ada matinya karena destinasi wisata keren-keren terus bermunculan. Jadi, sekali ngegas, beberapa top destinasi wisata terlampaui ya, friends. Untuk jam operasional sendiri, di sini tuh buka jam 7 pagi sampai jam 17 sore atau sekitar jam 5 sore. Tiket masuknya sendiri itu dibagi dua ya. Jadi untuk pengunjung domestik dan pengunjung mancanegara. Pastinya tiket weekday lebih murah daripada tiket weekend ya. Kalau misalnya di hari libur, pastinya tiketnya lebih mahal. Kendaraan kamu juga kena charge ya, apakah itu roda 2 maupun juga roda 4. Dan kalau kamu berkunjung ke sini, siapkan juga untuk scan barcode Peduli Lindungi ya. Terus kalau misalnya kamu harus membayar yang mungkin cukup mahal, tapi itu worth it kok, karena kamu bisa menjelajahi sepenuhnya 3 lokasi kawah-kawah keren yang ada di tempat ini. Kawah yang pertama adalah Kawah Domas. Lokasinya itu dekat banget dengan gerbang pembelian tiket. Di Kawah Domas ini kamu bisa berendam sambil mencoba sensasi lulur belerang sekaligus melebus telur di kawasan Kawah Domas. Kamu juga bisa mampir ke Taman Edukasi ya, dan di sini banyak sekali spot-spot foto sekaligus belanja oleh-oleh. Oh ya, sekedar info ya teman-teman, untuk memasuki Kawah Domas itu tiketnya free karena sudah include di tiket masuk tadi. Tapi untuk trekking ke dalamnya biasanya kamu harus ditemani seorang guide supaya perjalanan kamu lebih aman dan juga lancar. Lalu selain itu juga ada trekking yang lumayan panjang sekitar 1,2 km yang pastinya kamu harus menggunakan pakaian dan juga alas kaki yang nyaman karena ketika trekking pastinya cukup melelahkan. Sekarang kita lanjut perjalanan lagi menuju ke Kawah Ratu. Kawah Ratu ini adalah kawasan favorit para pengunjung ya, karena keindahan kawah-kawahnya dan juga spot-spot keren yang bisa kamu akses khususnya untuk kamu yang suka fotografi. Sebelum kamu lanjut ke spot-spot foto, ada baiknya kamu cari parkiran dulu ya, karena di sini tuh sudah mulai dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan pribadi. Jadi buat yang membawa kendaraan roda 4 harus siap-siap untuk cari lahan parkir ya. Kalau misalnya kamu ingin dekat sekali dengan spot foto yang satu ini, biasanya banyak sekali pengunjung yang mengabadikan momen ketika berkunjung ke tempat ini dengan berfoto-foto di sekitaran pagar itu. Dan kamu bisa memanfaatkan lahan parkir yang ada di sini. Tapi yang ingin mendekat ke atas yang berdekatan dengan masjid atau juga dengan pusat oleh-oleh, kamu bisa mengambil pilihan untuk melaju terus ke atas dan di atas juga disiapkan lahan parkir. Kawah Ratu ini adalah tempat favorit pengunjung, jadi kalau misalnya kamu lihat di sini tuh banyak sekali kendaraan yang diparkir dan juga lalu lalang pengunjung ya, karena memang di sini bisa sekalian beli oleh-oleh karena kamu akan disambut pedagang-pedagang oleh-oleh baik tas maupun baju-baju khas dari Tangkuban Perahu. Atau kalau misalnya kamu mau menunggang kuda, di sini juga ada kuda tunggang dan kamu bisa menyewa untuk digunakan sebagai alat transportasi muter-muter atau keliling tempat ini yang menambah sensasi wisata kamu lebih menyenangkan. Atau mungkin kamu mau beli oleh-oleh angklung, lalu juga oleh-oleh yang lain, misalnya stroberi. Di sini juga disediakan dengan harga yang terjangkau. Buat kamu yang ingin beribadah, di sini juga masjidnya sangat besar dan juga nyaman, jadi kamu bisa gunakan untuk beribadah. Kalau misalnya mau cemal-cemil, di sini juga ada beberapa penjajah makanan seperti bakso, kopi, lalu ada jagung bakar dan juga sosis bakar. Mungkin kamu bisa sekedar cemal-cemil untuk melanjutkan perjalanan menjelajahi Kawah Ratu.
Digunakan kembali dapurnya, mohon sedang selalu digunakan dan setelah Teman-teman, buat kamu yang cari oleh-oleh, kamu bisa window shopping di sini ya. Dan kalau misalnya ada yang cocok, kamu bisa langsung tawar-menawar dengan penjualnya. Di sini tuh banyak banget koleksi produk-produk pakaian seperti jaket, sweater, lalu juga ada tas-tas dan juga dompet-dompet yang terbuat dari kerajinan tangan, yaitu rajutan. Dan jangan khawatir, harganya itu miring ya. Jadi kamu bisa tawar-menawar untuk menentukan harga yang pas. Kalau misalnya nggak cocok harganya, kamu bisa telusuri lagi karena di sini banyak banget pedagang-pedagang yang pastinya harganya itu bersaing banget. Untuk tas-tasnya sendiri ini tuh koleksinya banyak banget dan juga harganya itu bisa miring banget ya. Jadi kamu bisa coba untuk tawar menawar. Kalau misalnya kamu memang jago nawar, kayaknya kamu bisa dapet harga yang miring dan plus bisa ngeborong nih di sini. Kalau buat kamu yang cari kaos-kaos setelan untuk adik-adik kecil atau ponakan, lalu juga untuk kamu sendiri, di sini juga banyak sekali pilihannya ya. Buat kamu yang juga cari alat-alat dapur, di sini juga ada ya, mulai dari cobek, lalu juga kerajinan perkakas dapur yang terbuat dari kayu-kayu. Tapi kayaknya yang memang mendominasi di sini adalah kerajinan tangan berupa rajut-rajutan ya. Kalau misalnya untuk dompet itu harganya itu lumayan murah ya, sekitar mulai dari 10 ribuan itu sudah dapat dompet cantik ya. Nah, kalau misalnya kamu suka aksesoris seperti kalung, gelang gitu, di sini juga tersedia. Nah, kalau misalnya mau beli lulur belerang, di sini juga ada ya. Jadi kamu bisa tawar-menawar dengan penjualnya. Sekarang kita lanjut lagi trekking. Kalau misalnya kamu melanjutkan perjalanan kamu dari pasar pusat oleh-oleh tadi, menyusuri Kawah Ratu ini, kamu juga akan bisa menikmati Kawah Upas. Tapi sayangnya untuk menuju ke Kawah Upas itu perlu ekstra trekking ya. Gunung Tangkuban Perahu selalu dikaitkan dengan kisah legenda Sang Kuryang. Alkisah, dahulu kala hiduplah seorang wanita cantik bernama Dayang Sumbi. Suatu hari dia sedang merajut dan alat rajutnya jatuh. Ia berdoa kepada Tuhan jika seorang pria yang mengambilnya maka akan dijadikan suaminya. Tapi jika yang membantunya adalah seorang wanita maka akan dijadikan saudarinya. Kemudian datanglah seekor anjing jantan dan mengambilnya. Untuk menepati janjinya maka Dayang Sumbi menikahi anjing tersebut
tersebut dan memanggilnya Tumang. Dayang Sumbi melahirkan seorang bayi bernama Sangkuriang, tetapi dia tidak pernah tahu siapa ayahnya. Suatu hari Sangkuriang berburu dengan Tumang di hutan dan dia tidak menemukan apa-apa. Dia menyalahkan Tumang atas kegagalan tersebut dan mengusirnya. Ketika Dayang Sumbi tahu hal tersebut, dia pun mengusir Sangkuriang. Bertahun-tahun kemudian Sangkuriang berkelana dan kembali ke desanya. Ketika kembali ke desa, ia menemukan sebuah rumah dan ada seorang wanita cantik di dalamnya yang bernama Dayang Sumbi. Sayangnya Sangkuriang tidak mengetahui kalau Dayang Sumbi adalah ibunya, sehingga ia jatuh hati dan ingin memperistri Dayang Sumbi. Mengetahui niat Sangkuriang, Dayang Sumbi pun terpaksa menerima pinangannya. Tetapi lamarannya ini bersyarat, yaitu harus membuatkan sebuah perahu besar dalam waktu 1 malam dan harus selesai sebelum fajar. Sangkuriang pun setuju dan membangunnya dengan bantuan teman-temannya, yaitu makhluk halus. Ketika hampir selesai, Dayang Sumbi meminta wanita-wanita di kampung tersebut untuk menumbuk biji-bijian sehingga fajar pun datang. Makhluk halus yang membantu Sangkuriang pun berlarian pergi dan Sangkuriang akhirnya gagal menyelesaikan prasyarat untuk menikahi Dayang Sumbi. Sangkuriang sangat marah dan menendang perahu tersebut sehingga terbalik. Kemudian perahu tersebut itu pun berubah menjadi gunung. Yang konon gunung tersebut adalah Tangkuban Perahu. Nah, konon seperti itulah kisahnya, teman-teman. Nah, menutup perjalanan kamu, jangan lupa untuk mampir ke rumah atau ke pusat informasi ya, karena ada fakta-fakta menarik yang bisa kamu temukan di sini, seperti fakta erupsi Merapi sejak tahun 1829 sampai 2019. Lalu juga ada fakta tentang flora dan fauna yang menghuni kawasan wisata ini, serta jenis-jenis bebatuan kawah yang ada di Tangkuban Perahu. Sebelum berpisah, kita kasih kamu tips dulu ya. Kalau misalnya kamu berkunjung ke tempat ini, pakailah baju yang hangat karena udaranya cukup dingin, terutama di saat hujan ya. Lalu gunakan alas kaki yang nyaman biar nggak lecet karena kamu cukup butuh trekking untuk menikmati suasana di Tangkuban Perahu. Kalau kamu menggunakan kendaraan pribadi, pastikan kendaraan dan juga pengemudinya dalam kondisi prima. Datanglah di pagi hari supaya kamu bisa puas berkeliling di tempat ini ya. Lalu selalu patuhi protokol kesehatan kemanapun kamu pergi supaya kamu bisa berwisata dengan aman dan juga nyaman. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton sampai selesai. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.